بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini gembok pengunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah perpecahan di antara kalian selama dia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar Qudamah bin Mas'ud. Umar bin Khattab biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab, lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah dan termasuk keluarga yang paling dihormati di antara suku Quraisy. Awalnya Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, dia adalah salah satu orang yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisyam atau Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang pemberani dalam membela kebenaran. Dia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika Umar mengabarkan ke tokoh-tokoh Quraisy ketika berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah. Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka dengan spontan. Orang Quraisy marah mengeroyok Umar sambil memukulinya hingga terjadi keributan besar. Kemudian ketika dia hendak hijrah, ia membawa busur dan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu dengan terang-terangan Umar mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani menemuinya. Umar bin Khattab, orang yang lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang, sangat berhati-hati. Ia selalu memandang bahwa jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingnya dan banyak memberi karomah, yaitu hal yang luar biasa yang hanya diberikan kepada para kekasihnya, sehingga setiap kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika Umar sedang berkhutbah di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba di tengah khutbahnya Umar berseru dengan suara lantang, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran.
Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Syariah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahrawan yang jauh dari Madinah. Lalu pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika gubernur Mesir Amr bin al-As mengirimkan surat kepadanya. Amr bin al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk sungai Nil. Namun belakangan hari setelah itu air sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat gubernur Mesir itu, "Sesungguhnya sifatmu itu sudah tepat. Saya kirimkan sepucuk surat ini kepadamu. Jika suratku sudah engkau terima, lemparkanlah surat ini ke dalam sungai Nil." Sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, "Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amma ba'du. Hai sungai Nil, jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali." Setelah membacanya, Amr kemudian melemparkan surat itu ke dalam sungai Nil. Pada saat itu, penduduk Mesir tengah bersiap-siap untuk meninggalkan Mesir. Namun, pada pagi hari Sabtu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalirkan air sungai Nil setinggi 16 hasta dan mengakhiri kebiasaan buruk itu dari penduduk Mesir sampai hari ini. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, "Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah." Umar juga seorang yang bersahaja. Suatu ketika ia datang ke rumah salah satu anaknya yang bernama Asim. Umar melihatnya tampak makan daging. Umar langsung bertanya, "Apa ini?" "Aku ingin sekali makan daging," sahut anaknya. Umar kembali bertanya, "Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan?" Sungguh, seseorang dianggap pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Bahkan, Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika ia mengangkat pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik, isinya adalah pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam sesuai wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Di tahun 13 Hijriah, di masa pemerintahannya Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di benua Asia, di Afrika seperti kota Himsau, Aleppo, Antokia, di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah, Yordania, dan beberapa kota di Mesir, Libya, dan Maroko. Sahabat beriman, jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia membuat penanggalan bagi kaum Islam, yakni Hijriah yang kita pakai sekarang. Membangun Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengumpulkan dana-dana negara. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh budak Majusi
dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Pembunuh itu bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan setimpal, tidak terlalu memberatkanku dan tidak terlalu meringankanku. Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kengerian perjalanan yang akan kuhadapi." Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.